Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-12 di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadis ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Hakim dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu an. Dikatakan bahwa ada 5 yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Yang pertama kata Nabi, ittaqullah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Apa sih makna takwa itu? Takwa adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang dapat memasukkan kita ke dalam surga adalah wasallu khamsakum, melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ini sudah tentu merupakan kewajiban kita dalam sehari semalam agar kita menunaikan sholat yang 5 waktu ini. Maka wajib kita jaga. Yang perlu kita perhatikan adalah termasuk salah satu dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat selalu dilaksanakan dengan cara berjamaah. Waktunya di awal waktu dan tempatnya di masjid. Ini sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadikan sholat ini sebagai kebutuhan hidup kita. Bukan hanya kita jadikan sholat itu sebagai kewajiban, tapi jadikan sholat sebagai kebutuhan. Ibaratkan seperti kita makan setiap hari. Makan itu sebagai kebutuhan. Maka di saat kita satu hari tidak makan saja, itu sudah merasakan lemasnya. Apalagi sampai hari 3 hari kita tidak makan. Seharusnya dalam melaksanakan sholat pun seperti itu, ya. Ketika kita tidak sholat, itu harus merasakan lemas rohani kita, ya. Itu sebagai makanan rohani kita, ya. Maka kita jaga sholat ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah wasumu syahrakum, berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini. Jadi puasa Ramadan ini salah satu yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Maka harus didasari dengan iman. Maka ketika orang yang beriman ini akan merasakan nikmatnya berpuasa, orang yang beriman akan merasakan nikmatnya sholat, orang yang beriman akan merasakan nikmatnya baca Quran, orang yang beriman akan merasakan nikmatnya membayar zakat dan sebagainya. Wasumu syahrakum. Maka yang ketiga ini, puasa Ramadan akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan kita sudah tahu bahwa puasa Ramadan ini adalah perintah Allah, ya. Perintah Allah yang diwajibkan kepada kita sebagai orang yang beriman. Kemudian yang keempat, yang dapat memasukkan kita ke dalam surga adalah wa addu zakata amwalikum,
mengeluarkan zakat harta kita. Terutama nanti ya, di bulan Ramadan ini salah satu penyempurna ibadah puasa adalah dengan kita mengeluarkan zakat fitrah. Fitrah ini kewajibannya hanya setahun sekali. Itu pun ukurannya zakat fitrah itu. Dan satu so ini sama dengan 4 mud. So takarannya adalah 3,5 liter. Dan 2,5 kilogram. Ini menurutkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Memang lebih afdolnya zakat fitrah itu dengan makanan pokok kita. Kalau sekarang kita makan apa? Makanan pokok kita itu beras. Apakah boleh kita mengeluarkan fitrah itu dengan uang? Boleh. Ini menurutkan mazhab Imam Hanafi. Boleh. Akan tetapi di saat kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka harus mengikuti fatwa atau mazhab takaran Imam Hanafi. Gitu. Bahkan satu mudnya menurutkan takaran mazhab Imam Hanafi itu 1 kilogram beras. Kalau zakat fitrahnya menurut takaran mazhab Imam Hanafi 4 kilogram. Jadi lebih besar gitu takarannya pada saat zakat fitrahnya mau diganti dengan uang. Maka kita harus mengikuti fatwa tersebut. Karena kalau kita hanya mengikuti yang gampang-gampang saja disebutnya talfik, ya. Talfik. Jadi hanya mengikuti fatwa yang gampang-gampang saja. Maka kalau emang kita mau zakat fitrahnya dengan uang, maka wajib mengikuti takaran apa yang difatwakan oleh mazhab Imam Hanafi, ya. Jadi kalau zakat fitrahnya 4 kilogram, itu kata mazhab Imam Hanafi. Zakat ini adalah cara untuk mensucikan harta kita. Subhanallah. Jadi cara untuk mensucikan harta kita. Karena di dalam harta kita itu terdapat ada hak milik orang lain. Apalagi kita diberikan keluasaan rezeki oleh Allah, harta yang melimpah, kemudian ada tetangga kanan kiri kita, ada yang miskin, wajib kita bantu mereka. Ya. Kalau zakat fitrah setahun sekali, berarti ngeluarinnya setahun sekali kalau zakat fitrah. Maka keluarkanlah zakat mal, infak dan sedekahnya. Ini dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita yang dikatakan mereka masuk kategori fakir atau miskin. Hadirin rahimakumullah, maka di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29 dikatakan ada 3 golongan manusia, kata Allah, yang mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan dikatakan mereka yang selalu akan mendapatkan keuntungan. Siapa 3 golongan tersebut? Innal ladzina yasluna kitaballah. Jadi orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Selalu membaca Al-Qur'an. Ya, menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Subhanallah. Ya. Dan Al-Quran ini dan hadis Nabi SAW akan minta kepada Allah
untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita. Kemudian golongan yang kedua yang akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya adalah waqamus shalah. Dalam surah Fatir tadi dikatakan waqamus shalah, orang yang selalu menegakkan salatnya. Yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Golongan yang ketiga, orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Subhanallah. Ya, karena kita menyadari bahwa di dalam harta kita itu ada hak milik orang lain. Ya. Maka kita wajib membantu saudara-saudara kita yang fakir miskin, kaum du'afa, anak-anak yatim. Apalagi di saat wabah seperti ini. Banyak orang yang pekerja di PHK, yang dirumahkan, ya. Karena di saat mereka mau bekerja, karena takut ya, dengan wabah tersebut, sehingga mereka lebih banyak diam di rumah. Belum tentu mereka punya apa? Punya makanan untuk dimakan. Belum tentu mereka punya beras, gitu kan? Tapi kita yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, harta yang melimpah, maka bantu mereka. Ya. Maka dengan membantu mereka, subhanallah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat Salman, bahwa orang yang melakukan amalan sunat maka akan dibalas oleh Allah dengan pahala wajib. Dan orang yang melakukan amalan wajib di bulan suci Ramadan, maka Allah akan balas dengan 70 kali lipat amalan wajib di luar Ramadan. Subhanallah. Jadi begitu besar pahalanya. Dan Allah pun mengobrol pahala di bulan suci Ramadan ini. Maka kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kelima yang dapat memasukkan kita ke dalam sorga, wa ati'u dza amrikum tadkhulu jannah. Yang kelima, yang terakhir adalah mentaati perintah seorang pemimpin. Mentaati perintah seorang pemimpin. Tapi di sini digarisbawahi, mentaati seorang pemimpin itu di saat perintahnya itu membawa kepada kebaikan, ya. Membawa kepada ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita ikuti. Akan tetapi pada saat perintahnya itu menyesatkan, maka jangan diikuti. Nah, maka inilah salah satu sifat ahli sunnah wal jamaah yang selalu perintah pemimpinnya atau pemerintah. Hadirin rahimakumullah. Maka itu yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Yang pertama, takwa. Yang kedua, melaksanakan salat yang 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan. Yang ke zakat, ya, zakat harta kita yang terhadap perintah pemimpin. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bi taqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.